Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Adit. Oke, terima kasih Sapian. Tadi pagi ada kuliah? Atau baru sekarang? Oh ada ya. Ada Pak. Oh ada ya. Baik. Santai saja ya, karena memang pertemuan pertama itu kalau di RPS itu apa? Introduction ya. Introduction mata kuliah, introduction dosen, introduction juga mahasiswa. Biasanya juga begitu ya. Kita pingin Kang Sofian ini dari mana ya. Kemudian Adit di sini nih. Udah ini ya, udah pada ya barangkali kita ketemu tidak kenal, kemudian tidak paham bahwa ternyata itu anak didik kita gitu ya. Jadi tidak ada salahnya juga ya. Walaupun memang sebelumnya kita introduction dari sisi materi ya. Materi kopsan, bentar belum disiapin ya. Tadi itu sudah bekas ini ya, materi dari kelas sebelumnya, tapi udah keluar nih. Sebentar ya, siapa ini? Sofian ya, proyek SAP. Nah ini SAP-nya. Nah ini adalah RPS yang nanti kita akan bahas ya di kemudian hari-harinya. Nah untuk mata kuliah ekonomi syariah ini nanti ada kurang lebih 16 pertemuan. Top share. Barusan yang share screen kelihatan. Ini kelihatan ya. Kelihatan. Baik. Nah ini cuma sebelum ke RPS tidak ada salahnya ya kita juga berkenalan dengan teman-teman Kang Adit, Rizky di sini ya. Belum nanti nerangin RPS, santai saja lah. Tadi pertemuan pertama juga mungkin masih santai ya. Biasanya aktif perkuliahan itu mulai minggu depan ya. Kita minggu depan dengan materi pertama untuk ekonomi syariah itu membangun Said Tauhidullah. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar kenapa mata kuliah ekonomi syariah atau mungkin juga ada yang belum dengar masih disisipkan di dalam kurikulum berbasis KKNI ini ya. Jadi begini Teh Sofi, Kang Adit ya, bahwa memang beberapa alumni kita itu banyak terserap juga selain di Pemda, provinsi, kabupaten, di kementerian, kemudian di beberapa perusahaan swasta seperti BRI, kemudian Mandiri juga banyak yang terserap di lembaga keuangan syariah ya gitu. Nah, belakangan dunia usaha itu sebut sajalah yang jadi manajer Mandiri Syariah itu Sopi misalkan. Mandiri, kemudian BCA Syariah Kang Adit. Mereka memberikan masukan kepada kita tentang alumni yang mereka serap ya. Dia menginginkan supaya saat rekrut itu tidak terlalu lama untuk mendiklat gitu. Dia pingin kalau butuh buat frontliner, baik itu customer service, kemudian teller, back office, marketing funding, marketing lending, tidak terlalu lama untuk memberikan arahan-arahannya. Jadi pinginnya dia sih sudah terekrut, sudah paham aja dengan karakteristik perusahaan mereka, sehingga mereka memberikan masukan. Salah satunya ya tadi ya tentang produk-produk lembaga keuangan syariah ya, menyangkut dengan nanti ada mudarobah, musyarakah, kemudian murabahah dan lain sebagainya gitu ya. Sehingga pada mata kuliah ini atau pada jenjang sarjana ini ya masih ya mangga wilujeng sumping Kang Rio.
Wilujeng bergabung di kelas. Jadi masih disisipkan mata kuliah ini. Nah, untuk Adit, Elvira, Dipa, kemudian Ricky bisa mengikuti mata kuliah ini, itu ada prasyaratnya akademik ya. Aduh, saya baru lihat nih mahasiswa kuliahnya sambil naik mobil nih, Padlan ya, sibuk banget nih. Nggak apa-apa Padlan, nggak apa-apa, di ini aja, mau dihidupin mah nggak. Nah, rajin ya, Padlan masih di mana ini Padlan? Lagi narik Pak, aduh. Wah luar biasa, getol. Udah entrepreneur juga ya ini, alhamdulillah ya. Orang mana Padlan? Orang Paseh Pak. Paseh. Ka Cileuksa atuh ieu narik teh nya. Mun da di Cileksa Pak. Subhanallah hebat. Lanjutkan ya. Mudah-mudahan nanti selain sebagai praktisi dalam driver ataupun delivery pasir, oh ini delivery nih, tapi produknya pasir ya. Mudah-mudahan jadi pengusahanya ya, gitu. Seperti Pak siapa itu ya, Pak Haji Ahud ya, atau yang lainnya. Silahkan dilanjutkan Padlan, bagus ya. Mohon maaf, hati-hati kalau lagi nyetir nanti menyimak, hati-hati apa itu kena jalan-jalan yang kurang menggembirakan. Jadi harus tetap fokus ya. Baik, terima kasih. Dan yang lainnya juga tentu saja ya, kalau misalkan Padlan punya semacam perusahaan dari Galian C, sebut saja butuh akunting, butuh orang untuk checker ya, untuk apalagi ya, memimpin tentang pemasaran, kemudian bagian operasional, itu Padlan perlu kan Padlan akan bangga ya kalau jadi pimpinan punya pegawai karek jadi rekrut geus hideng sorangan kita iya geus bisa sorangan, itu akan senang sehingga saat itu Padlan sebagai pimpinan akan memesan kepada pihak sekolah kalau bisa saya ingin merekrut dari sekolah yang Anda pimpin tapi saya pingin begini karyawannya. Nah begitu kurang lebih sehingga dari beberapa masukan para pimpinan dunia usaha, dunia kerja, nah masih banyak salah satunya menginginkan tentang alumni yang menguasai bidang syariah. Begitu kirang langkung Kang Riki ya. Ya tentu saja alumni kita tidak hanya untuk lembaga keuangan syariah ya, Anissa, Marlina, Sofian, mungkin nanti ada juga yang mungkin keterimanya di kementerian gitu dan lain sebagainya. Cuma kalau saya yakin hari ini, kami yakin bahwa Bagja Saputra ini setelah lulus dari SDIE ini pasti jadi bupati, pasti jadi camat, pasti jadi kepala dinas. Saya akan robah nih kurikulum ini Bagja. Mendingan saya arahkan tentang bagaimana kurikulum untuk sumber daya manusia di kepemdaan, administrasi di pemdaan. Karena saya yakin ini semuanya pasti terserap di Pemda. Tapi kan nggak ada yang yakin ya, karena Sophia nanti miliknya bisa jadi direktur PT Freeport, kemudian Padla nanti punya perusahaan sendiri, tambangnya tidak hanya galian C, bisa batu bara, emas, kemudian timah dan lain sebagainya. Kemudian Ricky bisa jadi direktur Bank Mandiri, kemudian Sophie bisa saja menjadi administrasi di Kapolda, misalkan Dipa juga di mana, itu kan beda-beda. Nah, sehingga karena berbeda-beda dan tidak ada kepastian, sehingga apapun masukan dari dunia usaha, serapan alumni kita adopt dan kita combine, kita ramu dalam sebuah kurikulum. Salah satunya ada mata kuliah ekonomi syariah. Begitu kirang langkung Kang Adit, Teh Marlin ya. Nah, pilih Ainutu Maros, wah di sini ada ekonomi syariah, padahal kan saya bukan prodi ekonomi syariah, ya tidak apa-apa ya. Sehingga kalau nanti Nisa kebetulan pas keterima, ya Allah kan nggak tahu ya takdir Nisa ada di mana, misalkan kerekrut di BRI Syariah ya. Nah ini ilmu-ilmu ini mungkin yang akan diaplikasikan di sana ya. Bahkan tidak menutup kemungkinan karena karirnya bagus, Nisa jadi nanti menjadi kepala cabang BRI Syariah cabang Purwakarta, cabang Subang misalkan. Ini dari karir seperti ini ya.
Sopian juga saya nggak tahu, barangkali Anda malah keterima di Badar Lampung misalkan, mengelola tentang wisata cagar budaya yang wah luar biasa nih, PNS nih. Nah ini juga kita kan tidak tahu. Cuma beruntung nih kalau di ilmu manajemen itu lebih fleksibel. Nah, Fadlan yang ada di bisnis tambang kayak gitu ya, Detita nanti yang ada di mana, ilmu manajemen itu lebih fleksibel ya. Berbeda dengan beberapa teman kita yang ada di misalkan di Stikes. Tikas kan jelas tuh udah ke sana, nggak bisa jadi nanti di bank, pasti jelas ke sana. Guru juga jelas ke sana. Kalau ilmu manajemen masih di Pemda bisa, jadi guru bisa, jadi nanti Kang Sopian kalau mau jadi guru bisa. Gurunya guru syariah, bisa perbankan syariah, banyak sekarang SMK yang buka prodi jurusan perbankan syariah. SMK PGRI itu buka prodi perbankan syariah. Di Situraja juga ada SMK perbankan syariah saya lihat. Kemudian di Jatinunggal saya lihat ada. Jadi lebih fleksibel. Jadi saat nanti Riki, kemudian Fadila dan siapapun yang ada di kelas D di sini punya cita-cita yang lain, saya kira untuk ilmu manajemen lebih fleksibel ya. Sehingga kalau Anda ingat ilmu mikro ya, kalau ilmu manajemen itu demand-nya lebih banyak, yang memintanya lebih banyak. Di keguruan bisa, jadi dosen bisa, di bank bisa, di syariah bisa, di Freeport bisa, di Pemda bisa, sehingga lebih fleksibel. Ingat ilmu mikro, kalau demand-nya banyak, supply-nya sedikit, itu harga akan naik. Tetapi sebaliknya, jika suplainya banyak, yang menawarkan diri, misalkan yang mau jadi guru nih, nah, di PAM saya jadi guru nih, yang nawarin banyak nih yang jadi guru ini, STKIP ngeluarin, UPI ngeluarin, ya, UNMA ngeluarin, UNIGA ngeluarin, sementara demand-nya yang butuh guru siapa? Sekolah-sekolah ya. Sekolah-sekolah kan nggak cenderung meningkat ya, begitu-begitu aja. Kalaupun ada sekolah baru kan hanya 1-2. Kemudian kalau nunggu pensiun orang kan juga lama ya. Nah itu sehingga harganya turun kan. Anda belajar kemarin di semester 1 mikro, supply demand ya. Kalau demandnya yang memintanya sedikit, yang nawarinnya banyak, itu kan harga turun. Buktinya mau jadi honor saja, honor itu kan nggak digaji, sukarelawan kan, sukarelawan. Jadi harganya turun, nggak ada harganya kan, seperti itu. Itu ilmu mikro tuh, ya kan gitu. Sebaliknya tadi Anda juga bikin produk, misalkan, padahal kualitas produknya tadi bagus, tapi Anda nggak ada demand, nggak ada permintaan. Misalkan bikin apa ya, bikin comro saja sebut saja ya. Padahal comronya enak, luar biasa, sudah ISO 9000 sekian. Tapi nggak ada yang meminta gitu, yang ada yang senang kan percuma saja gitu. Nah, kurikulum kita juga ini berdasarkan salah satunya permintaan demand dari beberapa perusahaan ya, bahwa masih di sana masih meminta kepada kita tentang alumni yang mampu di bidang syariah. Jadi kami Inke Adit misalkan di Sukabumi misalkan ada informasi untuk lowongan perbankan mandiri syariah, sekarang udah merger ya jadi Bank Syariah Indonesia BSI. Nah, itu kan Kang Adit bisa di situ. Dan di tesnya pasti banyak tentang produk-produk syariah begitu ya. Tapi ternyata kata Kang Sopian, Pak, da abdi mah geningan jadi bupati, jenengna ari ilmu syariah teh berarti mubazir, apakah mubazir? Ah, henteu oge. Kan teu aya lepatna. Jangan-jangan nanti bupati pun harus bermitra dengan lembaga keuangan syariah. Nah, Pak Sopian sebagai bupati kan paham, oh baheula aing untung paham ya ilmu syariah teh siga kieu. Sehingga kalau mau bermitra kan sudah sedikit ada basic ya, seperti itu ya. Gitu di Pak ya. Jadi ada masih mata kuliah ekonomi syariah. Nah ini sebagian juga bagian dari introduction ya, perkenalan, prolog mata kuliah ini. Kemudian juga di mata kuliah ini ya, Teh Sophie, Riki, bahwa di sini ini harus sudah lulus mata kuliah yang lain. Jadi boleh ngontrak ini, Anissa boleh ngontrak ini, Jody ngontrak ini kalau pertama pengantar manajemennya sudah lulus. Sudah lulus belum? Sudah ya? Sudah ya. Kemudian yang kedua harus sudah lulus juga pengantar
pendidikan agama, ya. Kemudian yang ketiga harus sudah lulus ekonomi mikro, karena perpaduan dari 3 pengantar manajemen, kemudian ilmu mikro, dan pendidikan agama inilah akan nanti dipadukan di ekonomi syariah ini. Ya. Sekarang kan kalau Anda perhatikan beberapa tahun terakhir ini kan lembaga syariah itu berkembang ya. Ada reksadana syariah, di Sumedang aja banyak nih, pegadaian syariah aja udah berkembang ya. Ada di Sindang Raja, kemudian di mana saya lihat itu di Cimalaka juga ada, kemudian di Barak itu ada pegadaian syariah. Di situ kan pasti orang yang bekerjanya harus paham ekonomi syariah, ilmu-ilmu syariah ya. Apakah ada bunga di situ? Bunga kan tidak boleh kan ya di syariah itu. Yang ada apa? Nah ini harus dipahami dengan baik ya. Kemudian juga reksadana syariah, perbankan syariah, BCA aja, BCA syariah, kan, Permata syariah, dan yang lain-lainnya. Gitu. Jadi semoga, karena kan tidak mungkin ya dari sekian ratus ribu orang ini terekrut di Pemda semua, nggak mungkin kan. Pemerintahan daerah itu satu kabupaten formasinya kan paling 300 orangan. Itu pun beragam ya, dari mulai kedokteran dan yang lain-lainnya. Guru dan lain-lainnya gitu. Nah, makanya kan nggak, kita masa harus nunggu terus PNS, masa harus nunggu terus juga di bank. Nah, ilmu manajemen lebih fleksibel, menjadi entrepreneur pun ini memungkinkan gitu ya. Berbeda dengan beberapa prodi lain. Kalau prodi lain mun ayeuna jurusan eta teh nya kersa kami perawat yang beureun kedah jadi perawat gitu kan. Nah, seperti itu ya. Lebih fleksibel, makanya beruntung. Nah, itu beberapa prolog ataupun introduction ya yang dari kita di pertemuan pertama ini. Kemudian yang kedua, metode pembelajaran ya, metode pembelajaran. Apakah setiap minggu memakai Zoom? Tentu saja tidak, Kang Jody ya, saya Sofi, Kang Adit. Kenapa? Karena kalau selalu tiap minggu pakai Zoom, kasihan juga ya, karena ada yang bermasalah dengan HP-nya, panas ya, tadi pagi menggunakan Zoom, sekarang menggunakan Zoom. Yang kedua kuota juga ya, kasihan juga ya. Jadi, nah tetapi khusus untuk pertemuan pertama, kenapa kemarin saya share ke Kang Sofian ke grup itu Zoom, nah kan introduction ya, biar saya mengenal juga nih kelas D ya, ini kelas D ya. Kelas D ini dari inventarisir jumlah, kemudian nama-namanya, paling tidaklah terlihat walaupun virtual gitu ya, tetapi kalau ketemu sareng bagja meureunnan emu tuh itu asa anu di kelas D ya, meureun tepang di kampus teh meureun Bapak G paling tidak kan menyapa bagja ya, Yuris, Nopri, kemudian juga Reja tadi ya, jangan sampai. Ya memang sih kalau untuk lebih efektif dan efisien serta relevannya itu memang offline ya, kita tatap muka. Cuma ya memang sampai hari ini kita belum diizinkan ya. Kalau kita tetap memaksa, saya khawatir malah lembaganya, universitasnya, sekolah tingginya nanti kena sanksi ya. Bahkan ya seperti yang sudah-sudahlah di beberapa teman-teman kita di Jakarta kan ada yang sampai berurusan dengan polisi. Bahkan ada juga yang sudah dipenjarakan gara-gara mengundang kerumunan. Seperti itu ya. Nah itu. Jadi nanti untuk introduction silahkan. Kalau Kang Sofian ada pertanyaan dan teman-teman yang lain silahkan. Untuk pertemuan pertama paling tidak lama lah 40 menit karena HP Anda juga pasti panas. Halo Sofi, masih ada temannya ya di belakang. Nah, kita boleh kenalan dari mulai Adit nih, Aditya Nugraha. Adit di mantan Adit, linggih di mana Adit? Di Babakan Luar Pak, di daerah Bendungan. Oh Bendungan ya, Marga Mukti ya? Mohon Pak. Oh iya deket lah itu ya. Jadi kalau nanti semester depan kita jadi offline ya, wabahnya udah nggak ada, wah Adit mah naik sepeda gitu, gila si Parigi tadi itunya, nah. Baik Adit, terima kasih Adit, cukup itu aja ya, tidak ada pertanyaan lanjutan lagi selain lama karena banyak pilih dirasa wah terlalu dalam nih pertanyaannya. Terima kasih Adit.
Kemudian kalau di komputer saya ini yang kedua Deida Aulia. Deida dari mana, Dek? Dari Danau, Pak. Oh, deket ya. Di komplek, deket ini, Pak Wawan ya? Enggak, sebelah sananya. Oh iya iya, ini juga dekat ya, dekat. Kalau nanti offline ini juga dekat. Jadi kalau nanti sudah offline ketemu lagi dengan mata kuliah Bapak, manyawe kacida kasiangan lah, darat dekat Adit, Sumedang Kota, Deida, Sumedang Kota ya. Baik, terima kasih Deida. Anissa, dari mana Anissa? Dari Paseh, Pak. Paseh. Wah, tadi di kelas apa tadi? Kelas C ya. Tadi di kelas C banyak yang dari Paseh ya. Paseh mana ini? Paseh Kidul. Kidul ya, Kidul. Ya. Alhamdulillah, Anissa juga dekat lah. Paseh masih kategori Sumedang Kota. Mudah-mudahan tidak apa ya, tidak terlalu jauh lah ya. Kalau ada tugas. Julpa dari mana Julpa? Dari Bebedahan, Pak. Bebedahan dekat. Oh, TPU Bebedahan yang Gunung Kunci ya? TPU Bogor Tajimalela. Iya, benar Gor Tajimalela yang dekat kantor KONI ya. Iya. Julpa ini harusnya pinter, Dit. Dia selalu amatilah gitu ya. Jadi dari namanya aja udah pengamat ini ya. Baik. Terima kasih Teh Julpa ya. Kemudian Elvira dari mana ini? Dari Tanjung Kerta, Pak. Ya, Tanjung Kerta. Di mana? Desa apa? Banyuasih. Banyuasih. Oh ya, itu yang banyak kolam-kolam ya dari Depok naik ke atas. Iya. Itu perangkat desanya itu banyak yang kuliah di kelas di STIE itu, di kelas karyawan di siapa ya? Petugas desa itu Kang Parhan dikasih apa itu ya, perencanaan. Kenal Elvira. Terus ada tes IIS ya. Tes IIS bendahara. Dulu Pak Kowo sebelum Pak Dadang, Pak Wahyu tuh yang di kecamatan itu alumni kita semua tuh ya di Banyuasih. Banyak ya di situ. Mudah-mudahan Elvira juga sukses seperti mereka ya. Iya. Ya, jadi camat Tanjung Kerta juga ya. Itu istri camat Tanjung Kerta juga masih kuliah di kita, Pir. Itu Bu Camat Bu Irma ya, camat Tanjung Kerta yang sekarang. Baik, terima kasih Elvira. Kang Sopian, dari mana nih Pak Ketua kelasnya? Jangan-jangan ada yang belum tahu temannya juga. Dari Ketib, Pak. Dekat ya, kalau mau di kota ini mah dekat pasar ya. Saya mah gaduh pasar ya. Kami balanja nyimpang heula ka Sopian. Ke di Penta kita belanjaan. Ketib dekat ya. Baik. SMA 3 ya? SMA 3 Sopian. Di SMK Bakti Nusantara, Pak. Oh, Bakti Nusantara sama Pak Haji Jajang ya. Iya, Pak. Oh iya, alhamdulillah ya. Ini ada yang dapat beasiswa kelas ini? Bidik misi atau apa? Marlina, Pak, KIP. KIP ya. Oh iya, alhamdulillah ya. Wah, buat Marlina selamat ya. Biayanya dari mulai pendaftaran sampai wisuda itu dibayarin. Bahkan Marlina pasti dapat uang saku ya tiap bulannya. Sudah dapat kemarin yang melalui ATM? Sudah yang semester 1. Alhamdulillah ya. Terima kasih tuh. Untuk teman-teman lain yang belum, nanti ada kalau nggak salah ada prestasi ya atau yang lainnya ya. Kalau prestasi memang cuma 2 semester karena harus dilihat perkembangan prestasinya. Ya, apapun mau dapat beasiswa mau tidak yang penting rezekinya digampangkan saja ya. Baik, terima kasih Kang Sofian. Teh Marlina itu yang dapat KIP beasiswa ini dari mana nih? Dari Angkrek. Ya. Wah, dekat atau ilmunya mapah ke kampus saya. Ya, mudah-mudahan prestasi akademiknya juga bagus ya untuk Marlina. Nah, ini namanya unik nih, Lanterman Jody. Wow, ini nama aslinya ya?
Lanterman kalau Jo. Ya, gimana? Iya, Pak. Tapi panggilannya apa? Jody ya? Jody. Kalau lanter tertukar sama lampu ya, Lanterman. Jody dari mana, Jod? Dari Cisitu. Oh, Cisitu. Desa apa? Desa Linggajaya. Oh, Linggajaya. Wah, itu ke atas ya. Itu kalau mau ke Batu Dua pasti lewat Linggajaya. Mampir dulu ke Jody ya. Iya. Iya. Jadi kalau mau berangkat naik aja ke atas, nanti naik para layang sampai di Angkrek Karapiak. Enggak ya. Baik, terima kasih Jody. Kalau nanti offline hati-hati berangkat tuh, apalagi kalau yang naik motor. Baik, selanjutnya Ramadan. Ini Ramadan. Atau lagi ke belakang ya, videonya di-off-kan dulu, mungkin lagi ke air atau lagi minum dulu, kita lewat dulu. Dipa Nabila dari mana nih? Dipa, dari Situraja. Situraja. Dari tadi kita lihat Dipa itu secangkeulnya kita dina motor gitu ditangwe gitu kan Ari Sofian Ma'aroya gitu jadi mata Dipa sama kuatan di tadinya dina motor terus gimana Dipa Nabilanya ada dua pantesan yang satu itu di motor yang satu asli ini ikutan dua ini zoomnya ikutan dua ya pantesan ya Yan saya ini manggil itu berurutan dari sini. Oh, ternyata Dipa yang ngomong di bawah ini. Oh, iya. Oh, ada dua ya. Silahkan atuh yang ini aja nih, yang lagi on videonya. Dari mana, Dipa? Dari Situraja, Pak. Oh, iya. Desa apa? Desa Cijati. Oh, Cijati ya. Wah, suaranya bagus ya. Saking kerasnya langsung itu feedback ada. Baik, Dipa. Terima kasih, Dipa ya. Baik, sukses terus untuk Dipa. Tuh, saya jadi ke bawah dulu nih, Dipa. Padahal tadi, Fadlan Hoerus. Fadlan lagi ke belakang dulu mungkin ya. Yusril, Fadlan tadi lagi nyetir ya. Ya, baik. Apresiasi sih memang. Cuma nanti bagi teman-teman ya, nanti kan ini tidak tiap minggu Zoom ya. Ada mungkin nanti minggu depan kita lewat GC. Minggu depannya lagi bisa saja lewat YouTube saja Anda menyimak, saya bikin tutorial. Bisa juga hanya lewat Google Classroom atau WA Group dan lainnya divariasi saja. Kita tidak minggu lewat Zoom karena ya tadi ya, khawatir kuota menyita banyak dan lain sebagainya. Seperti Fadlan beliau ini lagi apa ya? Menjalankan tugasnya ya karena merasa online mungkin dia lagi kerja tuh lagi nyetir kalau ngikutin tapi nanti pasti ada rekamannya ya ini direkam dan saya upload di YouTube nanti jadi Anda yang tadi saya lupa ya si Bapak ngomong apa ya ini saya lupa ini bisa review di situ ya Anda bisa kalau nggak ada kuota bolehlah nanti ke STIE yang ada connect wifi Anda unduh dulu kumpulin videonya satu file Anda kalau mau review tinggal setel aja saat offline ya. Gitu. Jadi Fadlan lagi nyetir nih kayaknya ya. Kemudian Yusril, ada Yusril, ada Yusril ada ya. Ya, Yusril dari mana Yus? Ganeas Pak. Cakep. Desa apa? Koneng. Ganeas. Desa Cikoneng. Cikoneng. Ya dekat lah Yusril juga ya. Mudah-mudahan selalu semangat, selalu sehat dan selalu sukses juga buat semuanya ya. Detita Pertiwi. Dari mana nih, Det? Dari Tanjung Kerta, Pak. Sama tadi sama Elvira ya. Desa apa ini? Desa Cipanas. Cipanas. Wah, ini orang Cipanas juga banyak nih sama Banyu Asih tadi. Yang lanjut di kelas karyawan ya. Detita Cipanasnya mana desa? Dekat dengan desa? Enggak jauh di Sudiplak, Pak, Sindang Taman. Oh iya, ke bawah desa aja ya ini mah ya. Iya, ke bawah desa Cipanasnya aja, padahal dusunnya yang dekat dengan Sindang Taman ya. Oke. Nah, dekat itulah itu mah ke Sumedang dekat, tinggal turun itu ya ke Anggrek.
Makasih deh Tita ya. Barangkali kalau ketemu nanti Sama-sama, kalau Pak. masih inget nih saya bisa nyapa adik-adik semuanya. Kalau Kang Riki dari mana nih? Riki Maulana. Dari Dharma Raja, Pak. Oh jauh ya. Desa apa? Riki? Desa Karangpakuan, Pak. Karangpakuan. Wah luar biasa. Aiki mendingan online, mendingan offline kuliah. Offline, Pak. Walaupun jauh mendingan offline ya. Padahal iki rumahnya jauh, tapi mending offline ya. Setiasa nyungkeun uang jajan ya kalau online mah ya. Ya benar, itu manusiawi dan iki tidak bisa ya ketemu langsung dengan teman-teman, sekedar ngopi di kantin, ngerokok di kantin ya, itu yang hilang nih saat online itu ya. Kalau materi mah ya benar juga sih. Kelas angkatan ini belum pernah merasakan suasana ruangan kelas kuliah ya. Karena begitu masuk online, oh iya kasihan ya. Mudah-mudahan semester depan kita udah bisa offline ya. Jadi Aiki dan semua yang di kelas D ini bisa merasakan kelas, suasana kelas, presentasi di kelas ya. Kemudian suasana ribut, riuh pikuknya teman-teman, bolak-balik kantin, bawa seblaka kelas, lebih kabar rau. Nah, itu benar ya. Nanti mudah-mudahan semester depan kita sudah bisa kembali normal ya. Baik, Aiki, terima kasih ya. Baik, Pak. Ini selanjutnya Teh Nisa Nurul. Dari mana, Nisa? Dari Tanjung Kerta, Pak. 3 orang Tanjung Kerta. Desa apa lagi nih? Desa Cipanas. Oh, satu desa, tapi beda dusun ya. Nisa dari mana Iya. nih? Dekat Dari desa? dusun. Iya, dekat Oh, Pangaruan. Pangaruan. Di situ ada itu wisata desa kan, yang ekowisata itu yang apa tuh? Tapi terakhir ke sana nggak keurus ya, sayang tuh rusak lagi. Yang jalan mau ke rumah Nisa tuh, ya itu. Yang di lapangan, Pak. Benar itu tiap RW bangun, padahal bagus tuh. Cuma jadi rusak lagi. Dekat Pak Wahyu ya, orang kecamatan. Yang depan Kirang. desa. Kirang-kirang. Pak Kuwunya masih Pak Asep Lantipan ya. Masih. Nah itu pun anaknya semua itu alumni kita tuh ya, termasuk pegawai desanya. Itu di kelas karyawan. Baik, terima kasih Nisa karena masih banyak di belakang Nisa ini ada Salsa. Oh, Salsa udah paham ya, pasti bagian orang langsung dihidupkan. Salsa dari mana? Salsa? Dari Buah Dua, Pak. Oh, Buah Dua ya. Jauh. Desa apa, Salsa? Desa Sekarwangi. Sarwangi, oh ya. Kalau offline jauh dong ya? Iya, jauh, Pak. Oh iya, serba jauh ya. Ke Tanjung Kerta jauh, Kacongleang jauh ya. Kacongleang mah dekat, Pak. Dekat ya? Kacongleang, Oh, Abi iya. mah di perbatasan Kacongleang. Oh, iya. Di Keresek, Kereseknya. Yang mau ke Cibubuan ya, sebelum setelahnya ya. Oh iya, dekat situ ya. Baik, banyak air ya. Tuh, kalau mau ngaliwat di Cipanas tuh ke Salsa dulu, Sophie, Luis ya, Antonio. Nanti dengan kelas D bisa ngaliwat bareng ya. Baik, terima kasih Salsa. Luis, Pak. Luis dari mana nih? Kayak dari Itali ini ya namanya. Dari Perum, Pak. Dari mana? Dari Perum Jaturip. Perum Jaturip. Wah, blok berapa? Anton? Blok 2. Blok 2 deket ya. Saya tiap hari Luis lewat Perum situ sepedahan langsung ke Ciulur ke itu ke Trunamanggala pulang lagi ke Cikandung. Pasti Luis juga pernah ke Cikandung kan? Ya, goes juga ke situ. Oh itu iya mampir nanti ya kalau goes ke Cikandung sini ke Bapak ya. Baik, hatur nuhun Luis ya. Teh Sophie, Sophie Amelia. Teh Sophie dari mana? Dari Dharma Raja. Jauh ya. Feedbacknya suaranya bagus ya. Kayaknya 2 ya. Ikut 2 suara dari HP, ini di laptop ya. Enggak. Oh iya. Tapi ya. Desa apa tapi? Cienteng. Cienteng. Ah iya. Sering bercermin Cienteng. Dekat POM ya, belok kanan. Iya.
Itu temennya mau ikutan di belakang, boleh, mangga. Kata Ariki, itu mah bawa aja ke Ariki, katanya. Iya, baik. Terima kasih, Sofi. Barangkali kita suatu saat mampir ke Dharma Raja lewat Ciuntung tadi ya. Bahkan tadi ada juga yang dari Pakuan tadi ya. Hatur nuhun, Teh Sofi. Yuris Nopri di manten, Yuris. Cimalaka, Pak. Deket jeung Bapak di mana? Di Licin. Pakemitan. Eta dekat Radio Yusan. Oh, Marga Mulia. Wah, banyak di situ alumni Yuris, kakak-kakak Yuris. Si Indra bisa pakai brio, pasti ada, kenal. Enggak, Pak. Oh, enggak ya, iya emang udah beda ya. Ini mah adik-adik kemarin yang baru ini keluar ya. Yuris belakang Yusan. Warung Mak Uni ya. Apa warung Mak Uni ya, Yuris ya. Dekat situ? Dekat. Nah, alhamdulillah. Putra saha Yuris didinya punten. Putra Pak Supiyatna. Dulu mah sering ke situ lupa Pak Supiyatna. Baik Yuris, terima kasih ya. Sukses selalu, sehat dan selalu buat semuanya juga. Setelah Yuris ada Bagja. Wah, Ima Bagja. Wah, hidup nanti dari lahir sampai nanti juga ya. Bagja dari mana Bagja? Dari Cicalengka, Pak. Wih, Bandung ya. Ini di rumah atau di Sumedang? Sekarang? Ya, Pak. Sekarang di rumah atau di Sumedang ini? Lagi di kotaan, Pak. Oh iya. Nanti kuliah pingin offline, pingin online terus kayak gini? Kondisional, Pak. Mantap ya. Kondisional rek offline. Hayu cek Bagja rek online keun bae lah meeting di Bandung terus. Komo padlan mah online wae bae Pak lah meh usaha terus meureun cek padlan ayeuna ge keur nyetir juga teh. Ya, baik. Terima kasih Bagja. Kalaupun nanti offline hati-hati kalau berangkat apalagi kalau langsung berangkat dari Bandung ya. Mengingat komo lamun terang kasiangan tong rusuh santai saja utamakan keselamatan. Baik, terima kasih Kang Bagja. Dipa tadi udah ya. Tuh, Dipa ada di bawah. Reja Rilia. Nggak ada Cileh, tenang Reja. Ya, Pak. Dari mana aja? Dari Karapiak. Wah, pang deket na yuk mah. Tadi jeung angkrek. Tinggal lempang atau ke kampus. Karapiak mana dekat ini? Kelurahan, situ. Ya. Oh iya, deket ya. Budining ya. Mohon, Pak. Banyak alumni di situ itu ya. Ya. Mohon, Pak. Reja mah lagi ada berdua ya. Silahkan dilanjut dulu. Terima kasih Reja. Asopian dari mana Asopian? Asauri. Dari Congyang, Pak. Congyang. Deketan tadi sama Salsa ya. Apa tadi yang di Sekarwangi teh? Congyang mana? Yan? Congyang Kulon, Pak. Oh, Kulon. Dekat Polsek ya? Ya Pak, Polsek Pasar. Ya, deket lah, semangat ya, mudah-mudahan semester depan udah offline sehingga kita bisa ketemu langsung ya, Yan ya. Baik, terima kasih Yan. Karnila Adisti, mana Nila? Dari Cisarua, Pak. Cisarua deketnya. Cisarua-nya? Cicelot. Cicelot. Bengkel Mangyana, dekat Bengkel Mangyana. Oh, Wargi. Ya. Oh, Wargi Nila. Oh iya. Mangga, atur nuhun. Dulu pernah kita sosialisasi program Pak Bupati Koperasi Syariah yang di Cicelot di Masjid Anu Kalebet ningannya. Meningannya. Buka jalan kene buka. Ya. Baik, terima kasih Kamila. Kemudian Fadilah SN, Manajemen D. Dari mana Fadilah? Dari Dharma Raja, Pak. Oh, sedihnya. Tadi di manten, desa naon? Di Citembong Giran. Oh, Citembong. Nah, ini ada ininya ya. Silsilah Kerajaan Sumedang ya di situ. Sudah Iya. di Citembong ya.
Jangan-jangan ini keturunannya nih Pak Dio. Baik, terima kasih. Dio. Iya, Kemudian sama-sama Pak. ada Erna Siti. Dari mana Erna? Erna Siti Nur Hasanah. Nah ya, suaranya belum, sudah di mute tapi nggak masuk ya Er. Nah, tahu nih di yang lain. Kacandra kadang tuh Erna nyarios. Betul, Pak. Entenya. Awios Er. Ini disangking nyarios nyalira kayak langsung we halanya Erna. Ke Chandra Mulyawan dari mana? Chandra Mulyawan kemana nih? Nge-like kayaknya. Jatinunggal. Jatinunggal. Wah, lebih jauh nih. Jatinunggal desa apa? Nah, nggak kelihatan beneran lagi nih. Rizky Sopian, dari mana Ki? Ya Pak, Diki dari mana? dari Mandala Herang. Wah, deket ya. Tadi kelas cek tadi banyak yang dari Mandala ya. Mungkin teman-teman Iki ya. Gitu. Deket Iki, dari deketan juga sama Yuris ya, tadi Marga Mulia. Mungkin kalau jalan belakang bisa nyambung tuh ke Yuris. Makasih Iki. Kemudian Ajeng. Ajeng dari mana Ajeng? Cisarua Pak. Sarwa, temennya tadi ada sama siapa tadi, Karnila ya. Iya, deketan ya. Baik, terima kasih Ajeng. Dea, Rizka. Dari Tanjung Kerta, Pak. Banyak ya, Tanjung Kerta udah 3 tuh. Desa apa ini? Cipanas lagi? Bukan dari Kerta Mekar. Kerta Mekar. Wah, ini lebih jauh ya, yang mau ke Harian. Iya. Baik, hati-hati kalau berangkat offline nanti ya, itu jauh tuh. Ya. Terima Iya, Pak. kasih ya, Dek. Kemudian Sama-sama, Pak. Ajki Julfi. Ya Pak, Ya, dari mana Ajki? Indramayu Pak. Oh, jauh ya. Sekarang di Indramayu, di Sumedang. Di Indramayu, Indramayu. Di mana Indramayunya? Katrol. Gantarang Bergelis Oh, Pak. Gantar. Oh iya, iya, iya. Jalur Paheles itu ya. Ada stand Paheles. Kebanjiran kemarin ya? Enggak Pak. Enggak, alhamdulillah ya. Baik, terima kasih ya. Mudah-mudahan mending offline, mending online. Ini yang dari Indramayu. Ngikut aja lah. Ikut aja rek online mangga bete kudu indit ke Sumedang ya. Rek offline mangga komo deket dengan teman-teman ya. Iya. Baik. Nah, itu ya yang luar kota mah tadi udah 2, Bandung dan Indramayu, ngikut aja kumaha kondisinya. Ya. Baik, terima kasih ya. Kemudian Siva udah, Fadlan, Regita, Dede, Nandar. Nandar dari mana Nandar? Oke, Pak. Paseh. Ah, dekat ya. Paseh tadi ada temennya tadi yang cewek bisa berangkat barengan Dar. Bonus ya, Grab. Grab gratis. Oke, Nanda, terima kasih. Tinggal siapa nih? Rio. Rio udah. Rio dari mana Rio? Dari Ganeas, Pak. Ganeas. Desa apa nih Ganeasnya? Kondang, Pak. Cikondang. Oh ya, ke atas ya. Nah, di atas dari Cikoneng ya. Baik Rio. Wah, ini Rio enak tuh. Rumahnya di atas, adem ya, lihat Sumedang. Baik Rio, terima kasih Rio. Udah semua ya? Ramadan masih belum ya? Oh, ada Apa? sekarang. Alhamdulillah sekarang ada ya. Bang Ramdan. Macet-macet Pak, jaringannya kurang bagus. Oh iya ya, nggak apa-apa Ramdan. Ini kita nggak pakai Zoom tiap minggu kok. Ini santai saja. Tapi kalaupun mau review nanti rekaman ini kita upload ke YouTube ya. Jadi teman-teman yang ingin lupa tadi ngomong apa ya si Bapak. Kemudian ada di UAS, bisa direview aja lagi, tonton di situ ya. Jadi nggak apa-apa Ramdan. Bahkan kalau nanti di 16 pertemuan itu mungkin kita akan ada ketemu Zoom lagi bisa 3 kali ya. Misalnya di pertemuan 9, pertemuan ke-11 gitu. Kalau ada yang nggak punya kuota, kayak Ramdan barusan sinyalnya jelek, tidak masalah nanti ada review ulangnya ya melalui YouTube atau lain sebagainya. Baik, terima kasih Ramdan.
Yang pertemuan sekarang itu tadi ingin kenal aja ya, muka-mukanya, alamatnya, barangkali kita lagi main ke tempat domisili Dipa, domisili Fadila, pernah ketemu kan, oh kenal, ini Ramdan. Cuma sayang Ramdan juga saya nggak lihat Ramdannya ya, karena jaringannya tadi jelek. Jadi Ramdan mengefisienkan hanya suara saja, tidak mengaktifkan video. Ya, baik. Terima kasih Ramdan. Sofian Asauri sudah tadi atau belum? Sofian. Udah, Pak. Udah ya, terima kasih ya. Tadi karena mungkin pernah nge-like dulu, jadi Sofian jadi di belakang. Kemudian Regita Silvia ada? Ada, Pak. Ada. Regita dari mana, Regi? Dari Silvia. Palasah, Ujung Jaya. Ujung, oh ya, Palasah Ujung Jaya. Bagaimana di Palasah ini sinyalnya bagus? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Salah satu yang ini ya, Polsek ya. Ya, itu mah Ujung Jaya. Ini Palasah sebelumnya. Ujung Jaya dulu, baru Palasah. Oh, lebih jauh artinya. Ya, ya. Baik, terima kasih. Sudah pindah lagi ya. Kemana? Ini siapa yang belum? Sudah semua ya? Yusril, sudah tadi Yusril ya? Fadlan. Nah, Fadlan, terima kasih. Sekarang udah tidak di kendaraan lagi ya, udah nyampe ya. Oke. Terima kasih Fadlan yang tetap antusias di sela-sela kesibukannya. Bagus nih, karirnya tetap ditekuni, kuliahnya juga mereka merasa penting, sehingga Fadlan dua-duanya tetap tertekuni dengan baiknya. Ada yang belum tersebut, barangkali nanti Billy, aduh Bapak Abi menit disebut, atau sudah semua? Sudah Sophia, sudah semua ya? Baik, kalau sudah semua, nanti sekarang kita ke ini saja, share screen ya, serinya. Nah, untuk nanti di pertemuan ekonomi syariah mulai minggu depan, itu capaian pembelajaran, jadi pada mata kuliah ini harus tercapai pembelajaran sehingga Anda itu harus sudah mampu bisa, dan ini bukan tuntutan Anda saja. Jadi kalau saya cerita CPL seakan-akan Anda, aduh Abdi kudu bisa anu, ya kumaha sudah beda-beda. Bukan hanya Anda saja, tapi kewajiban saya, kewajiban dosen men-share itu Anda itu harus sudah sampai paham aspek sikap, aspek keterampilan umum, keterampilan khususnya itu yang ini. Jadi pada saat nanti setelah belajar, kayak keterampilan umum. Jadi Anda itu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Misalnya begini, nanti di sini ada materi di bisnis syariah atau di ekonomi syariah itu ada produk yang namanya jual beli ya, murabahah. Nah, setelah Anda memahami apa itu murabahah, bagaimana teknik penghitungannya, bagaimana aplikasinya dalam dunia praktisi, entah itu di perbankan syariah atau di lingkungan masyarakat, ternyata Anda sudah paham dan mampu menerapkan, ya. Dan menerapkan itu bukan berarti Anda praktek di lembaga keuangan syariahnya saja, di masyarakat juga mampu menerapkan. Misalnya begini, Kang Adit, ada ya di beberapa adat kita ini ada jual beli yang tidak sesuai syariah, Kang Adit, Kang Sofian ya. Seperti apa? Misalnya begini, waktu kita KKN juga, bahkan nanti Adit juga pasti melaksanakan KKN ya di semester 7. Nah, saat tadi ada orang mana tuh yang Cikondang. Kita pernah di sana juga, kita tanya nih ke beberapa para pelaku UKM, waktu itu usahanya usaha keripik, singkong, ya. Dia membeli singkongan 2 kebun itu 5 juta, 2 kebun ya. Tahu luasnya waktu itu nggak sempat ditanya. Intinya dia butuh uang 5 juta untuk beli singkong. 2 kebun. Nah, artinya di situ terjadi jual beli kan? Jual beli apa? Jual beli singkong. Cuma transaksi yang tadi beli 5 juta 2 kebun itu transaksi jual beli yang tidak sesuai syariah, Kang Adit, Kang Sofian, Regita. Nah, sekarang saya tanya, bagaimana kalau saat singkong itu dipanen ternyata singkongnya aralit?
Sehingga nanti uang 5 juta yang sudah diserahkan kan jadi aduh rugi diberi 5 juta ternyata sampai teh aruhan lalu cek anu ngajual nan buka kebun pek wae da saya mau dijual duit mesti diterima pek itu mah barang mah. Atau bisa saja ya Dit ya, saat uang diserahkan itu singkong pas mau dipanen sama pembeli ya, ternyata tadi malam atau kemarin sore ada yang nyuri, dicarabutan gitu ya. Atau kalaupun nggak ada yang nyuri, bisa saja kan kalau daerah Cikondang ke atas, daya luhur, koreksi kalau saya salah, suka turun ini tuh monyet-monyet kayak gitu tuh, yang kelaparan, kayak babi hutan juga kadang-kadang ada, dirusak tuh si hasil kebunan singkongnya itu. Cek anu boga kebon mah kusa bagus dijual Dit bodoh teuing dijual iya selain orang deui duit geus dibawaan gitu. Nah, transaksi jual beli seperti itu tidak boleh ya. Itu. Nah, ini kita yang sudah paham nanti mempelajari ilmu ini karena ada keterampilan umum di mana mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kan itu tidak logis. Jadi bicara dari sebelum dari kacamata syariah, Al-Qur'an mengatakan, hadis mengatakan itu tidak boleh. Secara logis juga sudah tidak logis, Kang Adit. Nah, sebab transaksi seperti itu akan terjadi win-loss. Kadang-kadang ada yang menang, kadang ada yang loss. Saat singkongnya banyak, yang menang siapa? Pembeli. Saat singkongnya sedikit, yang menang adalah penjual yang punya kebun. Nah, itu dalam transaksi syariah tidak boleh. Dari situ secara logis juga sudah tidak menguntungkan. Gitu. Nah, kemudian ada juga tadi ada orang Congyang buah dua nih ya. Di Congyang buah dua pamit telepat Kang Sofian itu seueur lauk ikan gitu ya, kolam-kolam. Nah, duka di buah dua gitu henteu. Di daerah Cimalaka ya, Marga Mulia mah mudah-mudahan teu aya Mandala Herang, pami Mandala Herangna anu ka Mandala nama sanes gelembungna aya ya. Ical galeuh malah dugi ka Ciburial mah masih aya. Ical galeuh lauk dina balongan gitu Kang Riki. Jadi Kang Riki juga gaduh lauk ya sabalongan. Digaleuh ku bandar teh. Tah di Banyu Asih oge mungkin tiasa wae ya. Geus iki ieu teh lauk saha balong saha? Balong iki, Pak. Galeuh we lah ku Bapak, tah sabalong 5 juta borong. Keur mah iki teh butuh duit, keur mayar kuliah pek we Pak, diborongkeun ka balongan. Nah, eta transaksi ical galeuh siga kitu teh teu kenging eta dalam syariah ya. Nah, kalau dipanen nanti ternyata ikannya sedikit, nah yang rugi kan saya, bandar ya. Kata iki mah wae duit 5 juta geus kabawa. Kalau memang ternyata saat dipanen ikannya banyak, itu kan yang rugi Iki, kasihan. Walaupun Iki mengatakan lauk loba geuning padahal saya henteu melakan, mungkin aranakan meureunnan loba, tapi yang jelas kan Iki sama keluarga merasa aduh dijual geuning 5 juta lauk loba kan begitu ya. Jadi transaksi seperti itu tidak boleh dan bisnis ekonomi seperti itu tidak sesuai syariah. Nah, kalau Anda sudah mampu memberikan pembeda, kemudian mengaplikasikan, tidak hanya nunggu nanti kerja di perbankan syariah, Kang Teknisan tidak hanya nunggu nanti damel di Mandiri Syariah, tapi di lingkungan sekitar kita sudah mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, berarti apa yang saya ajarkan sudah tersampaikan. Pas nepi kompetensi-kompetensi eta teh gitu. Nah, cuma sebelum kompetensi eta diaplikasikan, sok aya geuning tesna dina UAS gitu. Dina UAS mah kan kadang-kadang lain pemikiran Iki teu paham atau Kang Sofian teu paham, tapi ku sabab deukeut Nisa paham bisa niron kan gitu. Tapi kan yang kita pinginkan mampu mengaplikasikan. Sehingga kalau Bagja nanti sudah paham seperti ini, terus nanti kerekrut di perbankan, saat di meeting, pada saat ada rapat, Anda bisa memberikan masukan, Pak. Mohon maaf, Pak. Tadi Bapak mengatakan bahwa jual beli seperti ini, kita akan melakukan pembiayaan ke yang seperti ini. Mohon maaf di lapangan. Nah, dia paham, akan memberikan advis terhadap atasannya. Gitu ya. Apalagi Marlina. Marlina itu harus sudah sangat semangat ya, karena Marlina nggak mikirin lagi bayar UPP, nggak mikirin lagi ya, fokus aja Marlina ke materi. Sehingga nanti Marlina memahami sukses, dan kalau saya menjadi dunia usaha dunia industri, misalnya saya gubernur, saat butuh staf, pas cari saya seperti Marlina nih yang pintar, yang bagus,
Nah, ini kan senang karena dunia usaha itu akan senang kalau saat rekrutmen apa yang dia harapkannya itu sesuai dengan keinginan dia. Sekudu dititah, sekali dititah iya geus pinter sorangan. Itu teh cobi ka Fadlan ayeuna taroskeun. Saat Fadlan bekerja, ternyata Fadlan akan rekrutmen. Awan-awan oge Fadlan rekrutmen apa? Ini Fadlan udah pengusaha nih, walaupun terlepas besar kecilnya itu urusan lain ya. Fadlan, mau rekrutmen apa Fadlan? Rekrutmen kondektur. Kondek yang nurunin pasirnya Fadlan. Coba Fadlan saya tanya, pingin yang seperti apa? Anu gede tanagana Pak, anu getol Pak, anu istilahnya mah teu dititah di hidang sorangan. Pami abdi geus nyupiran, mobil dipangumbahkeun ngarti. Kan ini seperti itu. Kalau sekarang Fadlan ada titipan Jodi nitipin. Di tetangga orang, jelema teu boga lan gawekeun lah karunya sok didinya kan butuh lin ayeuna keur ngarekrut. Ternyata kerjanya tidak sesuai apa yang diinginkan oleh Fadlan. Kecewa nggak Fadlan? Kecewa. Lalu bilang ke Jodi, Jod anu direkomendasi teh ini kahayang pelayak-pelaya gawe. Nah, orang kan butuh. Seperti itulah dunia usaha, dunia industri. Nah, kebayang saat dunia usaha, dunia industri nanti termasuk Pemda butuh, dan itu yang dibutuhkan, yang diekspektasi ada di diri Yoris, ada di diri Jodi, nanti Yoris akan kepake itu. Karena apa yang dia minta itu ternyata ada di diri Yoris, ada di diri Jodi. Makanya jangan heran kalau Yoris, Jodi cepat dipromosikan. Ya kan? Karena karya ini nang pagawe siga sesuai harapan ya. Memeh nyieun surat dia ngerti sorangan nyieun surat tepat di tiga kieu. Sistematika bagus, nanti baheula boga pagawe teh siga kieu. Langsung. Di mana dia mau pensiun pun dia akan tetap rekomendasikan Anda sebagai jagoan karena merasa dengan kompetensinya begitu. Nah, di sekolah ini Anda dan orang tua Anda menggantungkan harapan supaya apa yang menjadi harapan orang tua bisa tercapai. Itu salah satunya apa? Salah satu harapan orang tua dan Anda pasti terserap di dunia kerja kan. Nah, bisa makia Yuris saat para pengguna dunia usaha teh ngarekrut lanjut Yuris langsung alus. Yuk alus berarti kurikulumnya alus. Saat Yuris Jodi Salsa lagi sidang skripsi saja udah ditungguin sama dunia usaha, dunia industri. Misalkan datang PT Freeport, dia tahu tentang prestasi akademiknya Ajki, Dipa, sama Nandar. Kemudian di saat dia ini juga dia paham kompetensi yang dimilikinya. Saat dia sidang, dia udah nyirian, Pak, kalau orang ini lulus saat sidang, saya tungguin di perusahaan saya tungguin di perusahaan saya. Yang ini saya sampai berebut alumni kita, itulah yang kita inginkan. Ulah sampai geus keluar malah neneangan kene pegawaian. Kenapa? Damureunan dunia usaha, dunia industri teh teu ngambean acan. Nah, cuma supaya kita melatih Yuris, Jodi, Salsa, Karmila punya kompetensi yang sesuai diinginkan dunia usaha, dunia industri, makanya kita harus banyak latihan, termasuk memahami materi-materinya, begitu. Jadi, lamun aya tugas, aya kemudian kelompok mandiri itu dalam rangka melatih gitu supaya saat nanti beneran di dunia nyata Yuris, Salsa, Karnila Jodi sudah terbiasa. Begitu barangkali ya konsepnya, sehingga pola pikir Anda sebagai mahasiswa manakala ada tugas baik itu presentasi ke lapangan jangan dibuat menjadi beban. Wah, aing kuliah teh horeana teh kieu lah ribet jeung dosen. Jangan begitu. Tetapi anggap bahwa ini sebagai sarana latihan. Di mana nanti kita di kerja terserap itu lebih keras lagi daripada di dunia pendidikan. Dunia pendidikan masalah paling kurang nilai. Ya kan? Wajarlah nu tadina kuduna A menjadi A-, B+. Tapi kalau sudah salah di dunia nyata di kerja itu resiko kan tanggung Anda sendiri. Misalnya salah satu contoh kesalahan saat membuatkan hukum debit kredit dalam pengantar akuntansi. Nu kuduna Kang Sopian teh menang duit bati
kuduna diakuntansikeun dicatat di debit, ini malah di kredit. Kan jadi kebalik, duit nu keluar padahal dikas duit tambahan liur kan pabeli gitu. Itu gara-gara, nah kalau di UAS, di UTS, paling-paling salah nilai, kurang nilai lah, wajar. Kalau di dunia nyata kan resikonya tanggung sendiri. Atau saat Anda terekrut di perbankan, Julpa misalkan ya, terima nih, kemudian jadi teller. Nah, ceroboh nih, menerima uang palsu. Nah, itu kan resikonya tanggung sendiri, Bagja ya. Kenapa? Kalau latihan simulasi, nah nanti kalau di perbankan kan ada bank mini tuh, ada bank mini simulasi. Siapa yang jadi di frontliner, teller, bermain peran lah, bermain peran. Suatu saat Bagja jadi customer service, Julpa jadi teller, semua bersimulasi di situ. Kalau salah kan cukup, ya wajar lah Pak, namanya juga belajar, paling nilai, baiklah, BG. Tapi kalau dua di dunia nyata kan itu uang palsu keterima ganti sendiri tuh. Mending kalau pecahannya rupiah paling gede 100.000, uang palsunya 3 lembar paling 300.000. Kalau udah terima dolar, bank Anda udah terima valuta asing, udah resikonya besar lagi dikonversi ke rupiah. Kalau nggak punya uang tuh Jalpa itu dianggap kasbon. Berarti akhir bulan Jalpa gajian pakai mayar karena eta sedih kan, jaga jeung anak istri udah janji mau kemana, gajimu dipotong tuh kasbon, anu tuh pernah kasbon ya Bagja, kasihan juga kan. Nah itu jadi berbagai latihan. Nah tapi kan kalau saya sering mendengar nih mahasiswa teh, si bapak anu mau lobat tugas, aing ngalieur meninggal si bapak anu bager, tuh pernah diberi tugas, itu teh kebalik gitu saya salah. Ini ya yang dikasih tugas ya. Selain untuk mengkomposisikan di nilai akhir, kan ada keaktifan, ada tugas, ada UTS dan UAS, juga memberikan latihan-latihan, supaya nanti Sofyan saat sudah kerja itu udah terbiasa. Saat atasan nyuruh, Yan, tolong kamu harus kunjungan nih ke ini, karena saya nggak bisa, tolong wakili saya ya. Tolong, oh siap Pak, karena sudah terbiasa gitu ya. Apalagi kalau di kampusnya aktif di organisasi kan. Nah, organisasi kan tidak ada yang menggaji, benar-benar sukarelawan, benar-benar apa. Makanya kebiasaan nanti dunia kerja kan akan biasa terlatih. Seperti itu. Itulah kelebihan-kelebihannya ya. Mudah-mudahan sudah saya berikan gambaran, pilih ayah hiji dua, kayak ayat tugas, gitu ya. Ambek bapaknya, ya, di bejaan teh ayeuna. Nah, itu Bagja ya. Kemudian kompetensi yang lainnya silahkan nanti juga bisa ya disimak atau Bapak share nanti ya. Nah ini ada capaian pembelajaran mata kuliah, ini sudah tuh nanti tuh produk-produknya tuh Anda coba ada mudarobah ya, musyarakah, pernah dengar? Bai bisaman ajil, bai istisna, bai salam, bai murabahah, bai kembar siam nggak ada top. Bayi itu sell ya, jual beli. Nanti kita akan belajar ini. Memang sesuatu yang baru buat Anda, tetapi mudah-mudahan walaupun baru kita belajar dan nanti kita bisa memahami. Untuk pustaka nanti ada ekonomi syariah ya, yang ini buat penulisnya saya sendiri di tahun 2021. Kalau mau memakai silahkan. Ini ada tim pengajar untuk ekonomi syariah itu ada saya, ada Pak Budi, ada Pak Rahwan. Untuk kelas C, D, dan E kebetulan ya sama saya. Untuk A, B sama Pak Budi, dan F dan G mungkin sama Pak Rahwan. Ya. Nah, mata kuliah prasyarat tadi sudah saya jenangkan, ini harus sudah lulus. Jadi Sophie, Ricky harus sudah lulus pendidikan agama Islam, pengantar ekonomi mikro dan pengantar manajemen. Karena kalau ini belum lulus, agak berat nih belajar mata kuliah ini karena perpaduan dari tadi agama, kemudian ekonomi mikro dan pengantar manajemen ini ada di ekonomi syariah ini. Demikian RPS yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan. Apa saja, tidak harus tentang kuliah, silahkan. Pak? Ya, enggak. Adit, silakan Adit. Kalau soal pengabsenan itu gimana Pak? Lewat grup aja. Oh iya benar. Aduh Adit, untung diingetin sama Adit. Bervariatif ya Adit pengabsenan. Cuma untuk pertemuan pertama pengabsenan akan melalui YouTube karena ini kebetulan direkam.
nanti akan diupload ke YouTube. Di situ Anda cukup berikan komen di situ Aditya Nugraha Manajemen D hadir, udah cukup gitu. Nanti saya akan pindahkan dan saya akan coba balas di situ, yang sudah dibalas itu dipindahkan ke DHMD. Apakah setiap minggu seperti itu? Tentu tidak, gitu. Variatif ya, supaya pertama tidak jenuh, kemudian yang kedua tidak selalu menggunakan kuota yang banyak. Untuk hari ini nanti hasil rekaman Anda nanti kita upload di channel dosen saya ya. Nanti Anda simak dan URL YouTube-nya nanti akan di-share di grup. Di situ Anda simak ulang tentang RPS tadi, tentang perkenalan Anda kalau mau gini yang serinya aja serangan mah misalnya. Ya, itu Anda berikan di komen ya. Atau kalau perlu berikan juga like dan subscribe-nya. Gitu ya, Adit barangkali. Ada lagi, Dit? Oh ya Pak, sudah cukup. Terima kasih Pak. Ya, sami-sami Adit. Terima kasih. Silahkan, ada lagi yang lainnya? Nggak ada, Pak. Nggak ada Fadil ya. Baik, kalau tidak ada, ini Sofi di Dharma Raja di Sumedang. Sofi. Sekarang? Nah, Sekarang lagi di situ Raja, Pak. oh, Situ Raja. Oh ya, ya. Baik, terima kasih. Suaranya menggelegar dan itu apa tuh feedback ya. Baik, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, mungkin Anda juga akan melakukan kuliah lanjutan nanti jam 1. Saya kira untuk pertemuan pertama cukup ya. Terima kasih. Saya sudah diizinkan berkenalan untuk di pertemuan pertama ini. Mudah-mudahan masih ingat Iki ya, Yusri. Yusri mah ingat lah. Marga Mulia. Pokoknya ke Marga Mulia kayak Yusri. Yusri Nopri. Kakak Bu Uni Putra Pasuk Priyatna. Gitu. Oh, di Pak mah banyak kan ya? Itu. Ayo Bapak. Nah, kelas apa ini, Dipa, yang dengan Dipa? Itu teh bukan ke Bapak sebenarnya, itu teh ke Bagja, ke Riki, ya, ke Dodi. Ya, Dipa ya. PAP ke Bapak, padahal yang panggil jeung Iki. Ke Bapak ada. Kenapa? Itu satu ini, satu tempat, Fadil, Dipa. Iya. Oh, ya, ya. Mangga. Baik, terima kasih semuanya ya. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, saya kira cukup. Terima kasih sudah bisa gabung di kelas manajemen D Ekonomi Syariah dan mudah-mudahan selalu sehat, diberikan keselamatan dan sukses selalu buat kalian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan dan kehilapan. Ya, kalaupun ada benar dari Allah, kalau banyak salah pasti kekurangan dan kehilapan saya sebagai manusia biasa. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.